janji, aku bertekad selamanya. Kita adalah sayap-sayap Garuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam olahraga jaya. Berjumpa lagi dengan Ibu Sainar. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan COVID-19 dengan cara rajin mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, dan jaga jarak. Sebelum menyaksikan materi, terlebih dahulu membaca doa sebelum belajar. Dan saat kalian ingin melakukan praktek, jangan lupa lakukan pemanasan terlebih dahulu, kemudian dilakukan gerakan inti, dan dilanjutkan dengan gerakan pendinginan. Kemarin, kalian sudah mempelajari tentang latihan dan pengukuran dalam aktivitas kebugaran jasmani. Sekarang kita masih lanjut di dalam materi latihan dan pengukuran dalam aktivitas kebugaran jasmani. Kompetensi dasar 3.4. Memahami latihan kebugaran jasmani dan pengukuran tingkat kebugaran jasmani pribadi secara sederhana. Contohnya, menghitung denyut nadi, menghitung kemampuan melakukan push up, menghitung kelentukan tungkai. 4.4. Mempraktikkan latihan kebugaran jasmani dan pengukuran tingkat kebugaran jasmani pribadi secara sederhana. Contoh, menghitung denyut nadi, menghitung kemampuan melakukan push up, menghitung kelentukan tungkai. Tujuan pembelajaran 1. Mendeskripsikan latihan dan pengukuran kecepatan dalam aktivitas kebugaran jasmani. Mendeskripsikan latihan dan pengukuran kecepatan dalam aktivitas kebugaran jasmani. 3. Mempraktikkan latihan dan pengukuran daya tahan dalam aktivitas kebugaran jasmani. 4. Mempraktikkan latihan dan pengukuran daya tahan dalam aktivitas kebugaran jasmani. Manfaat latihan kebugaran jasmani. 1. Obesitas. 2. Mencegah penyakit jantung. 3. Mencegah dan mengatasi penyakit diabetes. 4. Meningkatkan kualitas hormon. 5. Menurunkan tekanan darah tinggi. 6. Menambah kepintaran. 7. Memberi banyak energi. 8. Mengurangi lemak jahat dan menaikkan lemak baik. 9. Menurunkan gejala depresi ringan dan kegelisahan. 10. Menurunkan risiko kanker tertentu. 11. Melindungi dari osteoporosis. 12. Meningkatkan citra diri dan rasa percaya diri. 13. Meningkatkan mood. 14. Membuat awet muda. Dan 15. Membuat anak-anak selalu aktif. Latihan dan pengukuran kecepatan dalam aktivitas kebugaran jasmani. Kecepatan merupakan kemampuan untuk melakukan gerakan secara berturut-turut dalam waktu yang singkat. Latihan kecepatan dapat meningkatkan kebugaran jasmani. A. Lari sprint pendek. Lari sprint pendek dilakukan untuk menempuh jarak tertentu dengan waktu yang singkat. Lari sprint pendek dilakukan dengan jarak bervariasi yaitu 20 meter, 30 meter, atau 40 meter. Caranya adalah posisi awal berdiri tegak, satu kaki di depan dan kaki lainnya di belakang. Setelah mendengar aba-aba, berlari ke depan, pandangan mengarah ke depan,
Saat berlari, posisi badan dicondongkan ke depan, kedua tangan ditekuk dan diayun bersilang dengan langkah kaki. Saat melangkah, kedua kaki ditekuk dan dilangkahkan dengan langkah panjang, menggunakan tumpuan ujung kaki. Lakukan jeda istirahat dengan berjalan menuju garis start. Barulah kembali dengan cara yang sama dari garis start. Lari akselerasi. Caranya adalah setelah mendengar aba-aba, berlari ke depan menuju penanda B. Kemudian berjalan ke belakang menuju penanda A. Setelah sampai ke penanda A, berlanjut berlari ke penanda C. Kemudian berjalan mundur ke belakang menuju penanda B. Setelah sampai di penanda B, berlanjut ke penanda D. Kemudian berjalan kembali ke belakang menuju penanda C. Selanjutnya berlari melewati garis finish. Pengukuran kecepatan. Kecepatan dapat diukur dengan melakukan gerak berlari. Lakukan salah satu latihan kecepatan seperti lari sprint dan lari akselerasi. Hitung waktu yang kamu peroleh saat melakukan gerakan dengan jarak 40 meter. Di sini ada tabel pengukuran lari 40 meter untuk anak usia 10-12 tahun. Lari 40 meter untuk anak laki-laki. Di sini ada lari 40 meter untuk anak perempuan. Di sini keterangan. Bila kurang dari 6,3 detik, yang laki-laki atau yang perempuan 6,7 detik, itu baik sekali. Bila 6,4 detik sampai dengan 60,9 detik, yang laki-laki, yang perempuan 6,8 detik, sedangkan yang sampai dengan 7,5 detik itu baik. Dan bila cukup buat laki-laki 7,0 detik sampai dengan 7,7 detik. Perempuan dinyatakan baik apabila 7,6 detik sampai dengan 83 detik. Dinyatakan kurang apabila 7,8 detik sampai dengan 8,8 detik. Itu bagi laki-laki, dan bagi perempuan 8,4 detik sampai dengan 9,6 detik itu kurang ya. Dan bila kurang sekali, bisa lebih besar 8,9 detik atau di atasnya, atau yang bagi perempuan bagi laki-laki, dan bagi perempuan 9,7 detik bisa lebih, yaitu itu dibilang kurang sekali. Itu bagi anak umur 10-12 tahun. Latihan dan pengukuran daya tahan dalam aktivitas kebugaran jasmani. Daya tahan merupakan kemampuan tubuh untuk berlatih tanpa mengalami kelelahan. Latihan daya tahan dapat dilakukan dengan berlari menempuh jarak tertentu dan secara terus-menerus, dan dilakukan dengan jangka waktu yang lama. Contohnya, A. Bersepeda. Bersepeda termasuk latihan daya tahan dalam aktivitas kebugaran yang sangat mudah dilakukan. Bersepeda dapat dilakukan dengan mengelilingi lingkaran sekitar sekolah. Bersepeda dapat meningkatkan kebugaran jasmani. Saat mengayuh, sepeda membutuhkan tenaga. Semakin cepat main sepeda, semakin banyak tenaga yang diperlukan. Jantung juga akan lebih cepat memompa darah sesuai dengan irama keayuhan yang dilakukan.
Ini bersepeda. B. Latihan sirkuit. Latihan sirkuit termasuk latihan daya tahan dalam aktivitas kebugaran jasmani. Saat melakukan latihan, berbagai gerakan seperti berjalan, berlari, dan meloncat dilakukan dengan rangkaian dengan pembagian tiap pos dalam waktu tertentu. Contohnya, 1. Pos 1 lompat tepuk. Gerakan ini diawali dengan berdiri tegak. Kaki dibuka selebar bahu. Lakukan gerakan meloncat dengan kedua kaki dibuka ke samping dan dirapatkan kembali saat mendarat. Diikuti gerakan menepuk kedua tangan di atas kepala. Lompat tepuk dilakukan sebanyak 10 kali. 2. Pos 2 squat turf. Gerakan squat turf diawali dengan posisi berdiri tegak. Lakukan posisi jongkok dengan kedua tangan memegang lantai. Kedua kaki dijulurkan lurus ke belakang. Tarik kembali kedua kaki, lalu kembali berdiri tegak. Gerakan ini dilakukan hingga 5 kali. 3. Pos 3 lari bolak-balik. Gerakan lari bolak-balik dilakukan dengan berlari melewati lintasan lurus sejauh 5 meter. Setelah sampai bendera kedua, berganti arah untuk berlari menuju bendera pertama. Berlari menuju bendera. Ini berlari menuju bendera. Setelah itu balik ke bendera 1 dan menambah kecepatan berlari ke bendera ketiga dan kembali berlari ke bendera kedua. Setelah itu putar kembali ke awal dan dari bendera awal kembali berlari ke bendera 2 dan mundur lagi balik ke lari ke bendera 1. Terus lari lagi ke bendera 3. Balik lagi lari ke bendera 2. Lakukan gerakan ini terus menerus selama 5 kali. Pengukuran denyut nadi. Saat berolahraga, perlu mengetahui batas kemampuan tubuh dalam melakukan aktivitas fisik. Untuk mengetahui batas kemampuan tubuhmu, kamu dapat melakukannya dengan mengukur denyut nadi. Dengan mengukur denyut nadi, kamu akan mendapatkan gambaran tentang detak jantung dalam 1 menit. Denyut nadi normal pada anak usia 12-15 tahun adalah sekitar 60 sampai 119 kali per menit. Denyut nadi istirahat pada orang sehat adalah sekitar 70 sampai 80 kali per menit. Pengukuran denyut sebaiknya dilakukan pada pagi hari sebelum beraktivitas. Contohnya, 1. Mengukur denyut nadi di leher. Caranya adalah letakkan jari telunjuk dan tengah di leher. Carilah pembuluh darah dan lakukan sentuhan secara perlahan untuk merasakan denyutnya. Hitunglah jumlah denyutan selama 15 detik. Lalu dikalikan 4 untuk mengetahui denyut nadi dalam 1 menit. Lakukan bergantian dengan temanmu. Kemudian catatlah hasil pengukurannya denyut nadi di lehermu. 2. Mengukur denyut nadi di pergelangan tangan. Caranya, peganglah pergelangan tangan bagian dalam menggunakan jari telunjuk dan jari tengah.
Carilah pembuluh nadi dan lakukan sentuhan secara perlahan sampai merasakan denyutnya. Hitunglah jumlah denyutan selama 15 detik, lalu dikalikan 4 untuk mengetahui denyut nadi dalam 1 menit. Catatlah hasil pengukuran denyut nadi di pergelangan tanganmu. Satu, Nah, ini gerakan Dua. tiga. sprint pendek. Dia wali dan dia lari. Ya. Ini lari akselerasi. Dia berlari dan jalannya mundur. Usahakan pas mundur pandangan tetap ke depan. Lari lagi dan berjalan mundur. Lari ke dua, berjalan mundur. Terus laju terus sampai ke garis finish. Ini bersepeda. Kalian pasti sudah tahu bersepeda kan? Ini gerakan bersepeda. Sepeda di kayu. Ini latihan sirkuit 1 lompat tepung. Lihat, saat lompat kaki dan tangan dibuka. Menepuk kaki dibuka. Ini latihan sirkuit 2 square tours. Berdiri tegak, jongkok, push up, berdiri lagi. Gerakan ini lakukan berulang-ulang selama 5 kali. Mulai. Ini latihan sirkuit lari bolak-balik. Aja lari bolak-balik, terus lari ke pos 3, mundur. Ada lari balik lagi. Nggak usah sentuh pun, Sal. Lagi lakukan lagi. Nggak usah sentuh pun. Nah, penggerakan ini selama 5 kali. Tugas hari ini. 1. Kerjakan yang di buku pendamping halaman 77 sampai 78 bagian A. Tugas ditulis di buku tulis PJOK, langsung dijawab. B. 2. Buatlah video praktek. A. Mengukur denyut nadi sebelum beraktivitas dan sebutkan berapa jumlah denyut nadinya setelah dikali 4. B. Lari akselerasi diukur berapa waktu sampai di garis finish dan sebutkan waktunya. Demikianlah materi kita untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.